Maka untuk semua hal yang kita bahas ini, contoh perilakunya ya Rasulullah. Maka kita kemarin bicara bingkai moha, isinya di dalam apa? Berangkat dari pondasi ibadah, menegakkan pilar-pilar akhlak, barulah ditutup sama rahmat dan kasih sayang. Nah, orang yang dirahmati Allah itu akan bisa merahmati, betul tidak? Tenang itu kan salah satu bentuk rahmat Allah ya. Orang kalau nggak tenang, gimana mau menenangkan? Betul ya? Orang kalau tidak dalam kondisi bahagia, bagaimana akan bisa membahagia? Sementara bahagia, tenang, damai, dan lain sebagainya itu dari rahmat Allah. Dan syarat mendapat rahmat itu punya akhlaknya. Dan akhlak nggak bisa berdiri tanpa bangunan ibadah yang kuat. Paham ya? Ini udah satu kesatuan utuh. Inilah hakikat Muhammadiyah. Ini jalan Muhammad. Kalaupun kita dalam kondisi cerita tarekat ini tarekat Muhammadiyah. Bukan karena Samsudiniyah atau Suhardiyah. Ini Muhammadiyah. Di mana kita bicara hubungan kepada Allah ini dalam konteks Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak ada yang lain selain itu. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Kau cinta Allah, maka ikut aku. Artinya orang yang bisa ikut Rasul itu cuma orang yang cinta Allah. Maka orang kalau masih ada kecintaan lain di dalam dirinya selain Allah, gak bisa ikut Rasulullah. Jelas ya? Dari ayat ini kan jelas itu. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, kata Rasulullah. Kalau engkau cinta kepada Allah, pasti bisa ikut aku. Apa ya ikut Rasul? Oh payah, wong dia nggak cinta Allah. Cinta Allahnya itu masih berbagi dengan cinta yang cinta lain. Ya dunia lah, harta, tahta, wanita, atau pria kalau yang perempuan. Betul tidak? Belum mutlak. Artinya apa? Selingkuh dia. Allah selingkuhi. Bojomu nggak selingkuhi marah apa enggak? Kamu. Nek Allah? Nah, enggak dia enggak marah. Kemana nanti di sana? Nanti tidak. Inilah kita tidak. Yang bilang ke Rasul payah itu pasti yang enggak cinta Allah. Yang cinta Allah pasti enggak kepayahan ikut Rasulullah. Kalau memang dia menuju mutlak, wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanif. Memang cuma Allah tujuan hidup itu. Orang berat ikut Rasul itu pasti punya tujuan lain. Termasuk menuju kepada dirinya sendiri. Nafsunya, egonya. Gak ada. Aku bodoh. Rasul yang gak bisa nulis, gak bisa baca. Situ masih bisa baca. Betul tidak? Gak ada. Contoh lain. Maka kalau engkau cinta Allah, ikut aku. Pasti gampang. Gak ada yang gak bisa. Yang bikin gak bisa itu kita belum cinta Allah. Kita belum mencintai Allah sebagaimana Rasul mencintai. Itu masalahnya. Maka kita kewalahan, kita kesulitan. Ternyata mengenal Allah itu kok ada cerita Pak Ustaz kok payah. Iya payah kok belum cinta Allah. Betul tidak? Kalau kau cinta, gampang. Maka gampang susahnya kan tergantung situ. Kalau situ masih punya tujuan lain kemari susah. Karena di sini cuman yang diceritakan cuman Allah, paham ya? Tapi kalau situ yang sedang menuju Allah, wis nggak enak. Sing lebih gampang toko iki. Nah aku ngarani yo gampang. Ya alhamdulillah aku dianugerahi rasa cinta sebenarnya. Nah kalau kemudian ada orang, kemana lah memang payah. Payah yang bikin payah itu memang dia
di dalam dirinya itu masih ada yang lain selain Allah, maka bahaya. Sementara kita bilang, dulu pernah kita bahas dan kemarin kita ulang lagi. Orang kalau belum selesai dengan dirinya, bagaimana menuju kepada Allah? Belum selesai dengan dunianya, belum selesai dengan dirinya, terus mau jalan menuju Allah, ya payah. Karena orang yang bisa jalan santai, tenang menuju Allah, orang itu harus selesai dulu dari dunianya. Artinya selesai itu bukan berarti harus kaya, enggak. Dia udah selesai, dunia memang begitu. Kadang kaya, kadang miskin, kadang lapang, kadang sempit, kadang sehat, kadang sakit. Terus apa gitu? Apa masalahnya? Itulah dunia. Mau seneng aja surga namanya. Susah aja neraka namanya. Lah ini dunia bro, kadang susah, kadang senang. Terus kok situ kaget? Betul tidak? Berarti situ alien, belum pernah datang kemari. Maka kaget, oh dunia ini, ada susah senang bergantian. Kalau situ heran, kadang susah jadi senang-senang, berarti situ alien. Makhluk asing, baru datang kemari, maka tak kasih tahu. Jadi polisi nggak usah kaget lagi, betul tidak? Ini dunia ya gitu, kadang sehat, kadang sakit, terus kok kaget? Oh si Polan padahal si Atet kok iso sakit, nongor ini. Betul enggak? Kok iso kena sih gulu ya iso. Ya Allah, yang main api kena api, main gerenda ya kena gerenda, main parang ya kena parang. Udah gitu. Kenapa kaget? Nah, artinya orang baru bisa berjalan menuju Allah itu enak kalau dia udah selesai dengan dunianya. Artinya udah, dia udah tahu ya udah memang itulah dunia. Terus dia nggak bikin pusing lagi. Oh khalas, it's enough. Kalau orang barat bilang cukup, udah memang begitulah dunia. Akhirnya dia nggak terprovokasi lagi dengan cerita-cerita itu karena dia udah tahu inilah dunia. This is world. Inilah dunia. Nah, dia selesai dengan dunianya. Selesai dengan dirinya. Dia nggak punya keinginan yang lain-lain selain Allah. Nggak punya angan-angan lain selain dekat sama Allah. Nggak punya hasrat lain selain bersama Allah. Itulah dia selesai dengan dunianya, selesai dengan dirinya. Baru enak jalan menuju Allah. Karena kita dengan dunia, kadang-kadang nggak, dunia udah diselesaikan Allah pun nggak dikasih harapan, nggak dikasih, itu mesti nyari juga orang penting lah. Padahal itu bantuan Allah. Udah kan, aku selesaikan, udah kau tinggal menyelesaikan dirimu. Tapi di antara menyelesaikan dunia sama menyelesaikan diri, yang paling banyak menyelesaikan diri loh. Kita punya banyak keinginan yang selain itu yang paling banyak. Akhirnya kemudian kita nggak selesai dengan dunia kita, itu karena kita nggak selesai dengan diri kita, betul tidak? Ya kan? Nah kalau kau selesai dengan dirimu, maka duniamu selesai. Kuncinya ya dirimu. Selesai duniamu. Kalau kau selesai dengan dirimu, maka berjalan menuju Allah itu ya perjalanan yang gampang. Jalanan yang sangat gampang. Maka gampang sulitnya, dibilang sulit ya teramat sulit. Apalagi teramat besar kecintaanmu kepada selain Allah. Ya teramat sulit. Gampang, teramat gampang bagi yang memang lebih mencintai Allah lebih dari apapun. Ya teramat gampang bagi orang-orang seperti itu. Maka susah mudahnya itu ya kembali kepada kecenderungan kita itu di mana, begitu. Nah, maka pengabdian yang benar kita ulang adalah pengabdian yang tetap menjalankan aktivitas sebagai hamba Allah yang punya tugas dan kewajiban dan tidak dipengaruhi dengan cerita yang berubah. Itu baru pengabdian total. Itu yang ahad. Qul huwallahu
Oh, ahad, memang ahad, memang Allah aja dia. Dia nggak ada tujuan lain. Kalau sudah ahad, baru bisa Allahus somad, baru bisa bergantung sama Allah. Oh memang cuma dia berharap hanya kepada Allah, angan-angannya cuma Allah, ya. Maka baru dia bisa bergantung. Lah nek angan-anganmu selain Allah, kau cari sana kata Allah. Cari Tuhan selain aku, itu maksud ayat yang mengatakan demikian. Karena kau masih berharap kepada selain aku. Yang kau harapkan tuh masih selain aku, maka kau cari sana. Wah. Orang kalau belum Allahu ahad, mana mau Allahu somad? Tak bisa, sahabat. Ini kaitannya dengan kajian minggu kemarin. Yang ahadnya itu baru. Yang nggak punya harapan, keinginan, sudah selesai dengan dirinya, udah Allah aja. Itulah yang qul huwallahu ahad. Nah, orang itu yang bisa Allahus somad. Nah, kalau sudah bergantung sama Allah, Allah di dalam kausalitas atau di luar kausalitas? Allah di dalam sebab akibat atau di luar sebab akibat? Di luar sebab, maka lam yalid walam yulad. Itu artinya loh, tidak beranak dan tidak diperanakan itu kan maksud dari ayat ini itu di luar kausalitas Allah itu. Betul tidak? Hadirnya tidak disebabkan sesuatu, betul tidak? Maka orang yang sudah ahad, kemudian dia sudah punya hak untuk Allahus somad, orang itu sudah lam yalid wa lam yulad. Cara menjalani kehidupannya sudah di luar kausalitas. Dia punya rezeki nggak perlu kerja, percaya nggak sih? Ini biar tak buka rahasianya. Kalau nggak mau ya bodoh. Mau tapi nggak mau berbuat, lebih bodoh lagi. Betul nggak? Mau tapi nggak ngapa-ngapain, mana bisa? Dari mana? Dari Hong Kong. Betul tidak? Karena faktanya ada ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia tetap punya solusi. Dia mana pernah pening? Situ pernah nampak aku pening? Enggak, aku nampak situ pening sering. Betul enggak? Lah kalau yang didatangi pun pening, mana datang kemari sampai? Karena yang di sini yang didatangi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah selalu punya solusi. Ini yang ya ja'allahu Allah jadikan, ya ja'allahu Allah jadikan baginya jalan keluar. Karena apa? Karena bertakwa kepada Allah. Takwa itu yang ngerokok sama yang bahasa yang kita sebut tadi ya tasri'iyah ya takwini, betul tidak? Sama itu cuman bahasanya aja beda. Maka Allah jadikan baginya jalan keluar, nggak cuma masalahnya dan keluarganya, masalah yang lain pun bisa Allah tunjukkan jalan keluarnya, betul tidak? Itu kan kalau kemarin tambah pening pasti nggak kemari lagi. Betul tidak? Karena situ juga sedang cari solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka. Artinya yang tidak diusahakan. Kalau orang mancing dapat ikan, itu kan nggak disangka. Kan nggak mungkin mancing dapat gori, ya kan? Betul nggak? Kalau nanam padi ya dapat padi, kan udah disangka. Lah, arti min haitsu la yahtasib itu dari dapat rezeki dari arah yang tidak disangka, artinya yang tidak pernah diupayakan. Itulah rezeki yang tanpa ikhtiar. Ada itu, ada. Mau nggak? Maka buat yang tak bilang tadi lah. Nah, wa may yattaqillah fahuwa hasbuh. Yang bertakwa dalam konsep ngerokok ngopi yang pernah kita bahas itu ya. Yang bertakwa dalam konsep tunduk pada tasri'iyah dan takwiniyah ini, Allah cukupi hidupnya. Sahabat yang cerita ini bukti nyatanya.
Kan nggak perlu kaji ulang berapa sumber pendapatanku dan berapa kebutuhanku. Betul tidak? Ini bukti nyatanya. Tinggal masing-masing. Kapan mau mulai? Gitu. Nah, maka syarat mutlak untuk gampang itu semua ya ikut Rasulullah, melihat Rasul dalam bingkai Muhammad. Nah, untuk supaya kita bisa ikut bingkai Muhammad, cintailah Rasulullah dan keturunan. Nah, tak boleh benci Rasul dan tak bisa. Cintailah Rasulullah, sering berselawat. Kalau bisa mimpi saking cintanya. Tapi payah ya. Orang kalau belum mengenal bagaimana pribadi yang luar biasa ini, cemana mau rindu. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kenallah pribadi Rasulullah, sahabat. Yang cerita ini, yang mungkin menurut pandanganmu itu keren, aku baru pahami pas. Jadi kau kan sudah keliling paham juga ya, paham udah keliling pinggang juga dulu, betul nggak? Sama. kau nggak cuma keliling paham, karena nggak cuma aku yakin paham udah keliling pinggang. Tapi akhirnya kau jatuhkan pilihan kemarin, karena kau anggap wah ini keren. Sahabat, yang kau pandang keren ini masih 0,000000000000001-nya Rasulullah. Tuh biar situ tahu. Nah kalau Kanjeng Nabi, subhanallah. Ini tempatmu yang sekarang kau datengin tiap malam ini, orangnya ini yang kau mintai pendapat, yang kau tengok. Wah, itu ini masih seandel PTK diciprati Kanjeng Nabi cikit ngono wae. Kau aja udah ngerasakannya cemana. Betul tidak? Apa enggak ada kerinduan dan kecintaan kepada Rasulullah? Minta kalau bisa bertemu dengan Rasul. Apa yang bisa ada malahnya? Oh, mungkin syarat pertama supaya bertemu Rasulullah itu ya cinta dulu. Ya, cinta dulu. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka carilah buku atau bacaan yang menggambarkan. Mungkin dengan gitu bisa kita mengenal, dengan kenal kita bisa sayang, dengan itu cinta. Nah, orang yang cinta akan bertemu Rasul dalam mimpi atau di luar mimpi. Bisa nggak bertemu di alam nyata gitu? Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Lalu kita bicara, ada orang, apa ya amalannya? Boleh. Kalau tanya amalan, kita bagi amalan. Karena mungkin orang kan ada yang dia baru yakin kalau ada yang dibaca. Orang kalau so yakin ngono kan payah ya. Nah, itu limited edition, nggak mesti ada yang dibaca terus yakin. Apa yang dibaca? Tapi situ hafal nggak? Kita kalau tak bacakan beberapa kali, karena rada ya dibilang panjang ya nggak panjang. Kalau sudah dawam sama sampean, mudah-mudahan yo enak. Amalan ini siapa yang ngasih? Diijazahi oleh Abah Guru Sakum Kiai Haji J. Muhammad Jaini Abdul Ghani. Apa bacaannya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin, ya kan? Ad-duril azhar wal yaqutul ahmar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wasirrillahi akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin ad-duril azhar wal yaqutil ahmar
wal yaqutil ahmar. Udah? Wan nuril azhar. Wan nuril azhar. Udah? Yang terakhir wasirrillahil akbar. Saya ulangi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Itu udah pasti hafal ya. Kalimat setelah itu ad-duril azhar. Ya kan? Duril azhar. Kemudian wal yaqutil ahmar, wan nuril azhar, wasirrillahil akbar. Ini dibaca 15 kali. Kata Abah Guru Sakumpul, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kapan? Sambil merebahkan sebelum tidur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ad-duril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wasirillahil akbar. Sekali. Allahumma salli ala 15 kali. Kalau situ baca dengan penuh kecintaan dan kerinduan kepada Rasulullah, rutin, nggak sampai 7 hari, garansinya kata Abah Gur, pasti ketemu Rasulullah dalam mimpi. Keren nggak? Ini rahasia besar sahabat. 7 hari. Rutin tiap malam 15 kali sambil rebah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ad-duril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wasirillahil akbar. Allahumma salli ala, sambil memejamkan mata 15 kali. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Pasti akan bertemu dengan Rasulullah sebelum sampai 7 hari. Meskipun tanpa wudhu tidurnya, meskipun dalam keadaan junub. Nah, itu pula. Meskipun tanpa wudhu dan dalam kondisi junub, berjoko pura kowe rak turu kan, rak mandi bengi si adem, betul nggak? Nah, nggak apa-apa. Udah tidur baca aja itu. Loh iya, ngguyu. Nek sing tua iya, nek kowe sing enem aku yang ngerti kok. Ya kan? Gak apa-apa. Bagaimana ketemunya? Abah Guru memberi penjelasan. Ada 2 macam cara pertemuan itu. Yang pertama, Rasul sendiri yang jumpa dan ngomong, Ana Rasulullah. Aku adalah Rasul. Nah, situ pasti akan melihat wajahnya. Yang kedua, ada orang, ada suara. Ada suara yang menyebutkan itu Rasulullah atau ini Rasul, itu masih benar. Pemberitahuan. Jadi harus ada pemberitahuannya, baik dari Rasul sendiri atau dari orang lain atau suara. Dalam mimpi dari suara. Itu Rasulullah atau ini Rasulullah. Bukan rasan-rasan. Nah, aku mimpi nggak ada yang dalam mimpi itu nggak ada yang ngomong ana Rasulullah, nggak ada yang ngasih tahu itu Rasulullah. Aku mimpi ada jumpa, kurasa-rasa itu Rasulullah. Ah, nggak jelas itu. Iblis. Itu rasamu dewe. Paham ya? Yang gitu nggak masuk kategori. Jelas ini kan? Itu nggak masuk kategori. Harus ada yang ngomong itu. Ya pertama Rasul sendiri ngomong. Ana Rasul, aku adalah Rasul. Atau ada suara atau orang yang menunjukkan itu Rasulullah atau ini Rasulullah. Itu yang pertama. Mungkin berangkat dari misalnya minggu pertama ini kan masih ditunjuk itu Rasul. Kalau rutin tiap malam, mungkin minggu kedua ana Rasul. Kan begitu. Kalau sudah 3 kali berturut-turut, kata Abah Guru Sakumpul, ketemu itu dalam mimpi, alamat dia akan melihatnya dalam nyata. Nampak di alam nyata. Keren sahabat.
Tapi ya harus penuh dengan kecintaan dengan Rasulullah. Dan syaratnya itu nggak harus punya keinginan apa-apa. Syaratnya karena keinginan situ dia cuma ingin ketemu Rasul gitu. Bukan jumpa Rasul terus entah minta apa, kakean cocok. Paham ya? Nggak boleh ada muatan lain. Nah, karena orang yang rindu itu asal jumpa aja udah seneng. Orang yang banyak tuntutan sebetulnya bukan cinta, betul tidak? Aku nek petungku njaluk iki, njaluk ya, secara petuk sing ngono. Betul nggak? Kakean penjaluan. Sahabat, siapa yang bertemu aku, kata Rasulullah, dalam mimpi, man ro'ani fi manami faqad ro'ani. Siapa yang ketemu aku dalam mimpi, maka dia sebenarnya telah bertemu aku. Dan siapa yang bertemu aku, dakhalal jannah. Keren gak itu? Ngitung amal gue ya kurang, bro. Betul nggak? Ada yang gampang, asal ketemu Rasul kan dalam mimpi, garansinya situ masuk surga. Kurang apa lagi? Tapi yo ketemu Kanjeng Nabi ku ya. Betul tidak? Maka berangkat dari kecintaan dan kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Kajian tutup udah ini, kalau udah. Hah? Kamu kasih. Apa lagi yang lebih hebat dari itu kajian? Langsung diarahkan sampean ke dedengkotnya langsung, betul tidak? Sumber semua ini. Kawanku program keteter pasti. Dia pernah belajar ini juga, masih belajar. Aku masih syariat banget. Nanti naik, wah kalau kami ya, langsung dijalankan sama Allah lah. Nah, nanti nggak bingung bang. Ya nggak tahu lah. Jalannya aja. Aku masih ajar sholat, hukum-hukum dulu. Berapa tahun? Dia ini kalau syariat gitu ada berapa tahun? Berdua ada. Kalau aku dikenakan sama Allah langsung jadi nggak bingung, dia bingung lah, cuman kan terserahkan sama Allah lagi lah. Ini belajar tiap malam. Pakai tahun seumur hidup. Kalau pakai tahun itu yang nggak jelas. Masa Allah itu ada batasnya. Nah itu dia. Mudah-mudahan lah ya, sedulur-sedulur bisa bertemu Rasulullah. Boleh nanti kalau apa kita tulis. Boleh saya tulis, bisa difotokopi, kan lebih gampang ya. Ya, udah. Di YouTube kan memang apa pasti nanya amalan. Oh iya. Yang punya YouTube iya, nggak punya YouTube jadi lucu. Oh, apa? Jadi tulis. Amalannya apa dikasih? Nggak ada. Masih orang banyak amal. Udah ini amalan. Amalan banyak. Nah, tekan aku malah banyak lah. Ya, saya apa? Jalankan itu amalannya. Amalan khusus soalnya. Itu tapi khusus. Tapi kayaknya yang mau kan dia, ini khusus. Menurut Araso. Bukan khusus lagi wajib. Wajib. Khusus. Ya cuma salawat aja sama Nabi. Khusus wala khusus yang datang kemari. Iya. Jelasinnya pun payah pun. Nggak perlu dijelaskan. Nggak perlu dijelaskan, lu payah jelaskannya. Oh, nggak boleh ya, kita nggak iso. Payah kalau umur sih. Jelasinnya Pak, ya kalau apa ya udah. Semalam khotibnya pun bawa. Jadi abah guru itu pun dari gurunya ya, dijajahi gurunya dan sudah dijajahkan secara umum.
Kembali saya ijazah. Nah, karena kalau bicara tarekat biasanya kan pakai pengijazahan ya. Dari ijazahnya di sini cuman untuk sampainya ya fatwanya itu ya cinta Rasul. Harus cinta, syaratnya harus cinta. Kalau nggak cinta nggak bisa. Dia punya Jadi kalau nanti situ udah ngamalkan pitung dino nggak betul-betul ya tanya dirimu. Betul ya? Ojo salah ke gurumu lah, gue untuk murung jelas. Betul nggak ya? Tapi kalau itu memang punya kecintaan dan kerinduan teramat sangat kepada Kanjeng Nabi, pasti akan ditemui oleh Rasulullah. Kalau nggak dia ana Rasulullah ngomong atau dari suara. Dan kalau situ rutin, kalau udah di atas 3 kali saja kamu dijumpai Rasul dalam mimpi, alamat dia akan menjumpaimu di luar mimpi, di alamnya nyata. Keren Rasul. Itulah kerennya di sini. Itu maka kita yang penting jangan keluar dari bingkai Muhammad. Siapapun yang ditemui Rasul, baik di luar maupun dalam mimpi, dakhalal jannah. Maka kita kasih jaminan itu dari awal itu ya. Asal situ enggak keluar forum saja. Husnul khotimah, masuk surga tanpa hisab. Ada yang lebih penting dari itu hidup ini? Kayaknya enggak. Kalau dunia udah kita anggap selesai aja, memang cuman gitu ceritanya, nggak susah ya senang, bro. Betul tidak? Ngono-ngono aja. Ya senang pun seberapa senangnya sih, susah pun berapa susahnya sih lah. Masih mangan. Jangan takut nggak makan. Oh kita nggak tinggal di Somalia kok dan Ethiopia, betul nggak? Kita masih tinggal di Indonesia. Nggak ada rotan akar pun jadi, nggak ada beras ubi pun jadi. Tapi naik Ethiopia, ya Allah ya Rabbi, tengoklah. Perutnya besar-besar, kepalanya besar, tulang sama kulit. Nauzubillah. Jadi nggak ada yang perlu kau saksikan, apalagi kau tinggal di Indonesia. Di Indonesia setidak-tidaknya belum ada orang mati kelaparan, betul tidak? Mati kekenyangan banyak, korupsi, betul nggak ya? Mati gua reken ngemplok aspal, ngemplok tiang listrik, macam lah. Betul nggak? Kalau mati kelaparan belum lah. Atau mati kepikiran banyak. Yang mati kepikiran banyak, bukan kelaparan. Dia mesti mikir besok mangan opo. Besok pun berpikir besok mangan opo, tapi bermangan itu mikir. Nauzubillah, tidak pernah bersyukur. Bermangan Pak, sesuk mangan opo? Sambil mangan iki. Lah sesuk ngono juga sambil mangan. Sesuk mangan opo? Ya Allah ya Rabbi. Tapi ya tiap hari mangan faktane. Sesuknya apa ya, Pak? Nah sesuknya ropo biasa ibu-ibu. Berat loh mikiri sayur itu. Kok enggak pernah. Ku di sayur gigi enggak dipangan, ya kan, Bu? Gak di sayur ge nyocot cangkeme entah ya. Mikiri seleramu itu makanya istrimu pada stres. Seleramu itu enggak baku pula. Kok kate sih malu ngei pun cuma 20.000 orang iba ayam. Sayur kayak untung ya. Udahlah, mbok terima. Ikhlas. Wong cuman lewat telak, wis lewat telak fotonya iku. Metu pun jadine kabeh foto. Sing iwak PT, sing udang, kabeh kates metu foto kabeh. Betul enggak? Nah, mau perkara mau masuk aja kok. Wis merem kowe merem bayang kowe iwak PT selesai. Betul enggak? Ya kan? Kadang-kadang kakek cocok. Begitu. Simpel sih sebetulnya hidup ini ya. Kadang-kadang kita suka ya kita sendiri yang buatnya itu jadi rumit gitu. Kita suka membuat rumit sesuatu yang sebenarnya sederhana. Nah itu juga maka hidup kita itu susah bahagia. Itu dasarnya.
Karena kita suka membuat rumit hal-hal yang sebetulnya simpel dan sederhana gitu. Monggo kalau ada pertanyaan. Jadi kita kembali kuatkan ya masalah bingkai Muhammad yang berisi tentang ibadah, akhlak dan rahmat. Kemudian bagaimana ini mudah? Cintailah Rasulullah. Cintai Rasulullah. Lain tidak ada. Tidak ada. Yang mencintai Rasulullah, Rasul itu tahu. Rasul itu tahu. Pasti akan dicintai dan dibelai oleh Rasulullah SAW. Kadang-kadang gini juga ya, ketika karena mentang-mentang suara udah kuat, kadang-kadang awak yang menurunkan volumenya ya. Itu juga yang masalah juga kadang-kadang. Jadi agak kendor. Ya Allah. Oh wes lah. Sing krungu ya krungu kok jadi mumet. Krungu teko lah. Iya. Oke, untuk materi kita tutup dulu ya. Selanjutnya kita forum bebas. Yang baik dan benar pasti datang dari Allah. Yang salah dari keterbatasan dan pengetahuan saya. Akhirul kalam kita lanjutkan di season selanjutnya beberapa waktu yang akan datang kalau masih diberi umur panjang. Oh ya, dan mungkin ini dah tanggal berapa ya? 6. Mungkin kita cuman masih tersisa 2 kali pertemuan lagi untuk malam minggu ya, yaitu tanggal 13 dan tanggal 20. Kan begitu kan? Minggu tanggal 27 kita break dulu karena kalau tidak terjadi perubahan jadwal. Jadi Sabtu besok kita masih bisa tanggal 13. Kemudian Sabtu depannya juga masih bisa tanggal 20, tapi Sabtu depannya kayaknya sudah mungkin ada persiapan, ada kesibukan, saya juga nggak tahu kan. Karena Sabtu selanjutnya setelah tanggal 27 itu udah masuk tanggal 6 bulan Maret. Informasi kalau tidak berubah jadwal tanggal 1 Maret saya insya Allah berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umroh. Ya, jadi mungkin masih ada 2 kali lagi lah ya setelah ini 13 dan 20. Selain itu yang rutin tiap malam ya oke, gak ada masalah. Tapi yang seminggu sekali itu tinggal 13 dan 20. Artinya kalau yang rutin malam minggu ya masih bisa lah. Tiap malam 2 minggu ke depan itu masih gak ada masalah. Mudah-mudahan mungkin di atas 20 pun kalau memang belum berangkat is oke, gak ada masalah. Karena mungkin rencana karantina dulu 2 malam, swab negatif baru berangkat. Sampai sana di Madinah karantina dulu lagi 2 malam, swab. Nanti kalau negatif barulah mulai kegiatan umroh. Kalau positif ya karantina 10 hari. Iya. Tapi nggak apa-apa tambah lama. Tapi nggak enaknya di karantina deh, nggak usah lah. Nggaknya bisa ibadah ya. Karantina itu kan berarti di rumah sakit ya. Gila. Nah, Fatimuna, kita sambung lain waktu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.